yaitu pada kompeten ini perasaan mengenai benar salahnya yang menyertai tindakan yang akan diambil dan memotivasi pikiran dan tindakan tentang moral. Yang ketiga, perilaku moral. Perilaku. Pada komponen perilaku, bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan atau godaan yang berlaku untuk berlaku bohong, curang, atau berperilaku yang melanggar moral. Selanjutnya, tahapan perkembangan moral. Tahapan menurut teori Colbert, perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Tahapan perkembangan moral menurut Colbert yaitu yang pertama, tingkat penalaran prakonvensional pada usia 4-10 tahun. Pada tingkatan tahap perkembangan moral yang aturan-aturan moral masih bisa dianggap anak berdasarkan dengan akibat fisik yang diterimanya. Yang kedua, tingkat konvensional pada usia 10-13 tahun. Pada tahapan ini, perkembangan moral yang berupa aturan-aturan moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, tingkatan pasca konvensional pada usia 13 tahun ke atas. Pada tahap perkembangan moral yang aturan-aturan moral dirumuskan secara jelas dan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan. Kemudian, pengembangan nilai karakter yang akan disampaikan oleh Uswatun. Baiklah, selanjutnya adalah pengembangan nilai karakter. Nah, pengembangan nilai karakter ini juga menjadi salah satu poin penting dalam menjadikan pendidikan manusia seutuhnya. Yang pertama itu adalah pengembangan kognitif, kedua pengembangan afektif, dan yang ketiga pengembangan psikomotorik. Selanjutnya, Riz. Nah, yang pertama, pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif ini berhubungan dengan kegiatan mental, yaitu berlatih menghafal verba atau memparafrasenya di luar kepala. Berarti untuk dapat menemukan cara menghafal sendiri, hal yang dilafalkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian pengalaman belajar pada tingkat pemahaman yang dapat dilakukan dengan membandingkan, mengidentifikasi, kemudian pengalaman belajar pada tingkatan aplikasi atau pengaplikasian penerapan prinsip-prinsip pada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berupa pengalaman belajar pada tingkatan sintetis yang dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai unsur, menyusun, mengarang, melukis, dan sebagainya. Pengalaman belajar pada tingkatan penilaian pengalaman yang dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap suatu objek dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengembangan afektif. Nah, pengembangan afektif ini berhubungan dengan berkaitan dengan sikap atau nilai yang berupa pertama berlatih memberikan respon terhadap sesuatu yang dihadapkan, berarti menerima nilai, moral, serta objek yang mempunyai nilai etika dan estetika, berlatih menilai dari sudut baik atau buruk, adil dan tidak terhadap suatu objek, kemudian berlatih untuk dapat merangkai nilai, norma, etika dan estetika dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengembangan psikomotorik. Nah, pengembangan psikomotorik ini berhubungan dengan keterampilan atau aktivitas fisik yang berupa pada saat penguasaan suatu tingkat gerakan awal, siswa perlu untuk berlatih menggerakkan sebagian anggota badan. Jadi, psikomotorik ini berhubungan dengan aktivitas fisik seseorang. Kemudian pada tingkatan gerakan semi rutin, siswa perlu untuk berlatih untuk mencoba atau menirukan gerakan yang melibatkan gerakan seluruh anggota badan.
Kemudian pada tingkat gerakan rutin, siswa perlu melakukan gerakan secara menyeluruh dengan sempurna atau sampai pada tingkatan otomatis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi yang terdapat pada pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Nah, dimensi yang terdapat pada pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya itu terdiri dari dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi dialektikal horizontal, dan kedua yaitu dimensi ketundukan vertikal. Nah, pertama, dimensi dialektikal horizontal. Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan yang konkret, yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam ataupun lingkungan sosialnya. Nah, dalam dimensi dialektikal horizontal ini, manusia dituntut untuk mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendala dunia konkretnya melalui pengembangan teknologi dan sains. Nah, untuk dimensi kedua yaitu dimensi ketundukan vertikal. Nah, sedangkan dalam dimensi ketundukan vertikal ini yaitu pendidikan sains dan teknologi. Selain menjadi alat untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam, pada dimensi ini juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan yang hakiki, juga abadi dengan Sang Khalik. Nah, berarti bagaimanapun pesatnya perkembangan sains dan teknologi, ia harus disertai dengan pendidikan hati. Singkatnya, manusia seutuhnya adalah yang menjadi rahmatan lil alamin, yang mempunyai kemampuan cipta, rasa, karsa, atau manusia yang kognitif, efektif, dan konatif psikomotorik pada zamannya. Itulah blueprint manusia masa depan yang memiliki zikir, fikir, dan amal soleh. Di samping itu, ada beberapa kausa pertanyaan yang harus mampu kita menjawabnya dalam dimensi ketundukan vertikal ini, yang mana dengan kausa inilah nantinya kita akan mentransfer ke dalam proses pendidikan manusia dalam konteks ruang serta waktu. Nah, kausa kursal tersebut yakni yaitu kausa efisien atau bagaimana, kausa formalis atau menurut rencana apa, dan kausa materis dengan apa, dan kausa finalis untuk apa kita dididik. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Tri Melinia. Baiklah, kemudian manusia sepenuhnya sebagai suatu konsepsi modern perlu kita analisis menurut pandangan sosio dan budaya Indonesia. Berdasarkan pikiran demikian dapat diuraikan konsepsi manusia seutuhnya. Ini secara mendasar yakni mencakup pengertian sebagai berikut. Konsepsi keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang, kepribadian manusia lahir batin ialah satu kebutuhan yang utuh antara potensi-potensi hereditas atau bawaan dengan faktor-faktor lingkungan, yaitu pendidikan, tata nilai, dan antar hubungan. Potensi manusia secara universal mencakup tujuan potensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi jasmania, yaitu fisik, badan, dan panca indera yang sehat atau normal. Yang kemudian ada potensi pikir, yaitu rasional, atau intelijensi atau pikir akal. Kemudian yang C itu potensi rasa, yaitu perasaan atau emosi, baik perasaan etis, moral, maupun perasaan estetis. Yang keempat yaitu potensi karsa, yaitu kehendak, keinginan, termasuk prakarsa. Yang kelima yaitu potensi cipta, yaitu daya cipta, kreativitas, hayal, dan imajinasi. Dan yang kelima ada potensi karya, yaitu kemampuan menghasilkan karya yang seperti disebutkan dalam 1-5 tadi. Yang ketujuh ada potensi budi dan nurani, yaitu kesadaran budi dan hati nurani. Nah, ketujuh potensi ini merupakan potensi dan watak bawaan yang potensial, artinya dalam proses berkembang dan tidak, perkembangan atau aktualitas itu akan menentukan kualitas pribadi seseorang. Yang kemudian yaitu konsepsi keutuhan wawasan atau orientasi. Nah, manusia sebagai subjek yang sadar nilai, yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Manusia sebagai subjek nilai ialah pribadi yang menjunjung nilai, artinya menghayati,
meyakini dan mengamalkan sistem nilai tertentu, baik secara sosial atau kemasyarakatan dan kenegaraan, maupun secara pribadi, yaitu individual. Nah, manusia bersikap, berpikir, bertindak, dan bertingkah laku dipengaruhi oleh wawasan atau orientasinya terhadap kehidupan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Wawasan dimaksud mencakup A. Wawasan dunia dan akhirat. Manusia berkeyakinan bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan akan ada kehidupan di akhirat. Yang B yaitu wawasan individualitas dan sosial secara harus berkeseimbangan. Yang C wawasan individualitas jasmania dan rohania, yaitu memiliki kesadaran tentang pentingnya kebutuhan jasmania dan rohania. Yang keempat adalah wawasan masa lampau dan masa depan. Dengan mengingat masa lampau bisa memberikan kesadaran cinta bangsa dan kemerdekaan, serta memiliki motivasi berjuang demi cita-cita nasional. Selanjutnya. Nah, dari keempat wawasan ini akan memberikan aspirasi dan motivasi bagi sikap dan tindakan seseorang menurut kadar kesadaran wawasannya masing-masing. Yang ketiga yaitu konsepsi kebutuhan potensial subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Kepribadian manusia lahir batin ialah suatu kebutuhan yang utuh antara potensi-potensi hereditas atau bawaan, kemudian dengan faktor lingkungan atau pendidikan, tata nilai, dan antar hubungan. Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kedewasaan atau menemukan jati dirinya yang berlangsung seumur hidupnya. Pendidikan manusia seutuhnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value atau value education dan general education, yakni yaitu manusia yang memiliki wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan dan memiliki Next Zoom. Nah, itu saja pemaparan singkat tentang pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Baik, Pak, apakah langsung sesi tanya jawab? Boleh, silakan tanya jawab. Siapa moderatornya tadi? Tribu. Silakan Tri, dilanjutkan sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja kami buka sesi tanya jawab dengan 3 penanya tercepat dengan mengangkat tangan atau langsung mengaktifkan suaranya. Nah, ini dari chat ada pertanyaan dari KGS M. Syarur. Izin bertanya yaitu konteks pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Setiap individu masing-masing berbeda-beda. Setiap manusia ingin menjadi manusia seutuhnya. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan, memaksimalkan potensi diri dengan tujuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seseorang. Maka pertanyaannya bagaimana cara mengetahui semua aktualisasi diri kita dan cara memaksimalkan potensinya? Nah, selanjutnya kami akan menampung dulu pertanyaannya atau ada kelompok kami ingin jawabnya langsung. Tampung dulu Cak Nyoyi. Oke, baik. Selanjutnya kami membuka
pertanyaan kedua bagi penanya yang ingin bertanya. Langsung Kalau belum ada yang bertanya, boleh dijawab dulu, direspon pertanyaan yang dari Sahrul tadi, Tri. Moderator izin menjawab. Baiklah, karena Tri-nya tadi kehilangan sinyal, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang dari Syahrul. Cara kita untuk mencapai aktualisasi diri kita itu yang pertama itu jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan melihat sisi positif dari berbagai aspek kehidupan kita. Yang kedua, kenali dan cintai diri kita sendiri. Yaitu kita terima diri kita seutuhnya dengan cara untuk bisa menjadi versi terbaik dirimu. Yang ketiga itu bertanggung jawablah atas tindakan yang kamu lakukan dan milikilah integritas diri yang baik. Yang keempat, terapkan pola pikir yang positif dan nikmati setiap momen dalam hidupmu. Dan yang terakhir ialah jangan berhenti karena perjalanan hidup tidak akan pernah berakhir. Jadi aktualisasi diri itu ialah perjalanan untuk memberdayakan dirimu dan kehidupanmu. Dari aktualisasi diri ini juga kita bisa mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Itu saja, mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan?